Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Cara Hidup. Nah, teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat walafiat, diberikan kemudahan rezeki dan urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang sudah support dan segala macam. Dengan dukungan dan support teman-teman, saya sangat merasa bersyukur. Oke, masih di jalur yang sama tentang dunia marketing, terutama yang kita bahas kemarin adalah target. Bagaimana kita bisa mencapai target, nanti akan saya jelaskan berdasarkan apa yang pernah saya alami dan berdasarkan apa yang pernah saya hadapi, tanpa mengurangi teori-teori yang pernah dibuat oleh pakar-pakar dan master-master marketing yang ada di dunia ini. Nah, kemarin udah kita bahas baik itu kenalan, baik itu jaringan, apa segala macam. Nah, kali ini salah satunya yang akan kita bahas itu memelihara relasi atau menjaga relasi. Nah, memang memelihara ini terkesannya lebih sulit ketimbang kita mencari ya. Padahal dari apa yang dah kita jalanin ini, apa yang kita cari juga nanti akan menjadi memelihara. Apa yang kita pelihara sebenarnya sudah tidak susah lagi buat kita mencari, tapi susah buat kita pelihara. Itu yang jadi masalah kadang. Nah, teman-teman, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman apa yang pernah saya pelihara, hubungan baik saya dengan konsumen-konsumen saya, sehingga bertahun-tahun dia beli motor dengan saya, sampai saya dah keluar dari Astra pun dia masih cari saya kalau mau beli motor. Nah, bagaimana cara kita memeliharanya itu? Nah, sebenarnya tidak juga sulit, tidak juga punya standarisasi harus A, B, C, D, E, F, G. Apa ya, kadang kita terlalu lebaynya itu melaksanakan sesuatu hal itu berdasarkan A, B, C, D atau berdasarkan teori A, B, C, D. Sebenarnya salah. Bukan salah sih, maaf ya Pak. Bukan salah, itu mungkin terlalu ribet sehingga terkadang belum tentu cocok dengan keadaan kawan-kawan. Ya misalnya lah, kalau umpamanya ada seorang pakar marketing membuat suatu tutorial cara memelihara dan menjalin hubungan yang kekal dengan konsumen kita, katanya. Kita paling tidak harus mengadakan gathering. Nah, mampus lah kalau seandainya kalau macam saya mau mengadakan gathering khusus konsumen saya, bisa jual tanah orang tua kali. Nah, mungkin kalau bagi yang pakar-pakar teoritis marketing lain itu yang udah kaya raya mungkin gampang kan. Tapi kalau kayak kita yang baru merintis kan nggak mungkin. Nah, ada berbagai cara. Sebenarnya nggak usah terlalu jauh-jauh, nggak usah terlalu melebar-lebar. Kalau saya dulunya gini, kehidupan kita ini kan, nah itulah maka channel ini sebenarnya cara hidup tuh berkait-kait. Kehidupan kita ini kan keseharian itu kan sebenarnya
hampir sama ya, tidak terlalu beda-beda lah. Beda pun ya beda-beda tipis. Nah di situ kan kita terkadang bagaimana kita melayani orang tua, bagaimana kita mengayomi anak-anak, bagaimana kita melayani istri, itu kan sering kita lakukan dan sangat mudah kita temui. Cara-caranya pun tidak begitu susah kita cari kan, sehingga terjadinya yang namanya hubungan baik di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan rumah. Atau misalnya bagaimana caranya kita melakukan hubungan silaturahmi dengan kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya kita bergaul keseharian kita dengan kawan-kawan, misalnya kawan-kawan mengalami masalah, kendala apa segala macam. Nah sebenarnya cara kita menjaga hubungan baik, memelihara hubungan baik dengan konsumen, ya sama kayak gitu, sama kayak kawan-kawan menjalin itulah tadi. Bentar ya, AC saya matikan dulu. Semoga aja suara AC tidak masuk. Kalaupun masuk, harap maklum. Kalau saya dulu seperti itu. Misalnya kalau kita dengan orang tua kan hormat apa gitu kan. Terus paling tidak macam kita dengan kawan, terkadang ada masanya kita pengen ketemu, ngobrol, ngumpul. Ya seperti itu. Nggak mesti harus kita membuat suatu kayak standarisasi. Nah, tapi kalau lebih tepatnya lagi, teman-teman kalau mau memelihara konsumen supaya dia itu care, supaya dia itu berlanjut beli motor, beli barangnya, beli dengan kita, ya secara tidak langsung berkaitan langsung dengan poinnya. Misalnya motor, setelah dia beli motor, ya minimal kita ingatkan soal STNK, jadinya kapan, terus servis. Nah kalau misalnya dia dengan teman-teman beli produk apa ya hampir disamakan lah. Begitu juga kalau misalnya perayaan agama, paling tidak minimal ngucapin, walaupun tidak sempat ke rumahnya ngucapin. Atau misalnya pas kebetulan lewat ke rumahnya, entah mau kemana, andai kata ketemu, ditegur. Kalaupun tidak sempat ketemu atau ke rumahnya, atau misalnya kalau memang ada waktu sempat umpamanya main bentar, atau sekedar basa-basi datang minta minum atau apa kan, itu kan mengingatkan orang tersebut ke kita bahwa kita ini masih hidup. Terkadang sulitnya kita di situ, bikin jadwal kapan waktunya buat berkunjung ke rumah-rumah konsumen, rumah-rumah yang pernah beli sama kita. Nah, terkesan memang berat, tapi kalau udah konsumen kita itu care, terasa dengan kita itu kedekatan seperti itu. Teman-teman tuh merintis menjadi seorang sales andai kata dari nol, dari yang tidak pernah tahu tentang marketing. Cukup 3 tahun lah bagi saya tuh ya, teman-teman tuh udah bisa melonjak penjualannya, bahkan bisa melebihi dari jualan-jualan umumnya. Karena konsumen-konsumen lama ini bakalan beli lagi karena udah merasa care dengan teman-teman. Yang penting teman-teman pertama jangan nipu, jangan bangsatin ya kayak harga apa segala macam itu. Nah, ada satu hal lagi yang pernah saya lakukan dulu, itu juga termasuk paling tepat sasaran. Sampai akhirnya diterapkan secara nasional. Jadi mohon maaf ya, saya dulunya itu kreatif juga, bukan karena saya mungkin orang seni ya, karena saya hobi musik, jadi saya sering kreatif lah. Kreatifnya pun ya ndak mesti juga saya minta dipuji atau apa. Alhamdulillah bisa dipakai secara nasional tuh banyak. Kreativitas yang saya buat di Singkawang dipakai secara nasional tuh banyak. Kalau saya bohong, teman-teman boleh tanya lah, saksi-saksinya banyak.
teman-teman saya, atasan-atasan saya tahu lah dengan namanya saya ini. Sampai saya pernah viral gara-gara saya bikin brosur beli Honda dapat istri. Lah itu nanti kita bahas, saya buatkan konten selanjutnya. Nah, jadi ada satu hal yang saya lakukan dulu, membuat si konsumen itu sampai sekarang tuh kenalnya sama saya itu luar biasa. Kadang saya saking dah banyaknya konsumen saya yang lupa. Nah, itu jeleknya saya. Kalau dulu saya itu sampai kalau udah hari Minggu saya itu tidak sempat ngejob wedding, karena undangan saya itu sangat banyak. Undangan dari konsumen apa segala macam kan. Terkadang sampai dah si konsumen ini kadang sampai dah saking baiknya dengan saya, care-nya dengan saya itu dah kayak dianggapnya adiknya seorang, anaknya sendiri. Ya untung saya udah nikah, kalau enggak mungkin saya jadikan menantunya gitu kan. Ya mudah-mudahan istri saya enggak nonton. Nah, jadi ada satu hal yang pernah saya lakukan, membuat si konsumen ini menjadi care, benar-benar care sama saya. Sampai pernah turun-menurun dia beli motor dengan saya. Nanti saya ceritakan caranya bagaimana sampai si konsumen itu bisa care, bisa dekat dengan saya. Saya hanya ngasih satu hal yang mau saya ceritakan, apa yang buat si konsumen itu sampai akhirnya care dengan saya, dekat dengan saya, dan program kreativitas saya ini dipakai nasional, yaitu konsumen ulang tahun. Saya ingatkan, saya kasih hadiah. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarkan, saya bikinkan channelnya. Saya bikinkan kontennya. Nah, jadi konsumen, tidak usah nak konsumen. Nah, kita aja lah ya. Kalau seandainya kita pas ulang tahun diucapin teman-teman di medsos atau secara langsung, rasanya bukan lagi bunga-bunga kan, rupanya tidak mau nak tidur, rupanya tidak mau nak ngelewati hari itu gitu. Apalagi kalau sampai diingatkan mantan atau apa. Nah, disitulah urat malunya, bahasanya urat malunya atau kunci utamanya orang konsumen bisa kekal, bisa care dengan kita, itu salah satunya dulu yang saya lakukan tuh soal dia ulang tahun. Terlepas dari yang lain ya, kayak mengingatkan STNK, BPKB dan lain-lain. Nah, sehingga konsumen tuh merasa saya perhatian. Akhirnya dia merasa saya ini sangat-sangat baik dan perhatian sama dia. Memang tujuannya juga seperti itu, pengen menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan dan konsumen. Nah, seperti apa caranya? Sulit atau tidak? Sebenarnya gampang kok. Gampang. Nantilah saya ajarkan. Saya bikinkan channel. Saya bikinkan kontennya. Yang penting saya kasih clue dulu. Saya kasih intinya. Itu tadi ulang tahun. Nanti lebih luasnya akan saya buat. Nah, dari situlah teman-teman. Maka konsumen itu seumur hidup beli motor dengan saya. Sampai akhirnya begitu saya resign kemarin pun saya kasih tahu, Bu, saya udah tidak lagi di Astra, Bu. Loh, kamu udah buka dealer sendiri kah? Katanya kan. Kebanyakan orang ini kan kira saya buka dealer sendiri. Ya memang kayak cita-cita saya seperti itu. Cuman karena orang tua kemarin sakit, akhirnya saya fokus dulu. Sekarang mertua saya lagi sakit, jadi saya fokus lagi kepada mertua saya. Seolah-olah selesai nanti ini semua, mungkin saya bisa. Jadi sementara konten dulu lah. Nah, jadi dari itu konsumen akhirnya merasa lebih kepada saya, dan alhamdulillah kekal abadi, sehingga sampai sekarang konsumen itu selalu ingat dengan saya. Bahkan terkadang saya ketemu dia yang ingatkan saya, kamu masih ingatkah dengan MOOC? Katanya MOOC. Nah, apa sih MOOC? Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan dulu. Salah satu cara buat kita mencapai target, bagaimana caranya. Semoga teman-teman semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika memang bermanfaat silakan share. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah berikan komentar. Saya hanya bisa membalas dengan doa, semoga teman-teman selalu diberikan rezeki dan keberkahan serta kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam